Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada adik-adik semua tentang silabus dan juga RPS yang kita targetkan dalam mata kuliah keperawatan komunitas 2. Profil mata kuliah keperawatan komunitas 2 ini, nama mata kuliah adalah keperawatan komunitas 2 dengan kode 17316R0103 dengan bobot SKS teori 2 SKS dan 1 praktek lapang 1 SKS. Teori 2 SKS ini berarti bahwa untuk tatap muka saja dialokasikan, mahasiswa harus mengalokasikan waktu 2 kali 50 menit kali 16 kali pertemuan, ditambah dengan penugasan terstruktur sebanyak 2 kali 60 menit kali 16 pertemuan, dan belajar mandiri 2 kali 60 menit kali 16 pertemuan. Olehnya itu, mahasiswa jangan kaget mengapa ada penugasan terstruktur. Sejatinya kalau adik-adik lihat dalam undang-undang dalam peraturan tentang pembelajaran, 1 SKS itu seperti itu. Ya, 1 SKS bermakna 1 kali 50 menit tatap muka, penugasan terstrukturnya 1 kali 60 menit, dan belajar mandirinya 1 kali 60 menit. Sekali keseluruhannya itu dikali 16 kali pertemuan. Selanjutnya untuk praktek lapangan sendiri, untuk 1 SKS itu berarti 1 kali 170 menit dikali 16. Nanti adik-adik silakan dikoreksi kembali silabusnya dan dihitung-hitung berapa yang 2 kali 50 menit ya, dan berapa yang 170 menit. Nanti akan dapat dilihat bahwa semuanya harus dikalikan 16 kali pertemuan dikali jumlah SKS, dan kemudian akhirnya harus saya konversikan ke dalam 12 hari pertemuan mata kuliah keperawatan komunitas 2. Bahwa mata kuliah ini diselenggarakan di semester 5. Adik-adik sekalian, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama setelah mata kuliah ini selesai, harapannya sikap 2 memiliki kemampuan bekerja keras, gigih, pantang menyerah, sebagaimana jiwa maritim dalam pencapaian tujuan perawatan pasien sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab, dan utamanya dalam perawatan pasien dengan penyakit tropis. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai juga, yang dibebankan pada mata kuliah ini, adalah P1, menguasai konsep dan teori keperawatan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien, serta prinsip manajemen keperawatan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan berdasarkan hasil-hasil penelitian. Jadi adik-adik harus sadari bahwa dalam mata kuliah ini ada konsep-konsep yang harus adik-adik kuasai, terutama dalam upaya pengelolaan asuhan keperawatan. Dan selanjutnya untuk CPL keterampilan khusus 1, mahasiswa mampu mengelola asuhan keperawatan yang komprehensif dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien berdasarkan hasil penelitian. Pastikan bahwa ini benar-benar berdasarkan asuhan keperawatan yang adik-adik berikan berdasarkan hasil penelitian. Dan ini di seluruh area keperawatan, khususnya pada penyakit tropis yang umumnya terjadi di daerah maritim sesuai dengan kewenangannya. Dan untuk KK2 atau keterampilan khusus 2, mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien atau keluarga, pendamping, penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi harapannya melalui mata kuliah ini juga bahwa kemampuan komunikasi terapeutik mahasiswa dan juga kemampuan memberikan informasi yang akurat pada klien dan juga keluarganya serta orang yang ada di dekatnya sebagai pemberi layanan kesehatan bagi klien tersebut, itu benar-benar adik-adik sudah pelajari dan sudah bisa amalkan. Kita masuk kepada capaian pembelajaran mata kuliah, bahwa mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa dapat bekerja secara profesional dengan semangat dan tekad berdasarkan pada budaya benua maritim dalam mencapai tujuan perawatan pasien sesuai dengan hak istimewa klinis
dan tanggung jawab, terutama dalam perawatan untuk penyakit tropis. Jadi adik-adik, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, maka diharapkan bahwa adik-adik sudah mampu bekerja secara profesional. Jadi bukan cuma menyusun asuhan keperawatan, tapi sudah mampu bekerja secara profesional. Selanjutnya, CPMK yang kedua, adik-adik diharapkan memiliki kompetensi tugas dalam memberikan asuhan keperawatan dan layanan yang mampu bersaing secara nasional dan global. Jadi melalui mata kuliah ini, ya selama kurun waktu 12 hari dari tanggal 18 Agustus hingga 24 September, adik-adik diharapkan memiliki kompetensi untuk memberikan asuhan keperawatan. Jadi ketika adik-adik diuji dan ternyata belum mampu memberikan asuhan keperawatan, maka tentu saja berarti adik-adik belum bisa mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini. Olehnya itu, pastikan bahwa dengan proses yang ada, baik itu pemberian materi, kemudian penugasan-penugasan, termasuk juga early exposure, itu adik-adik manfaatkan betul untuk bisa mencapai capaian pembelajaran ini, yaitu mampu memberikan asuhan. Ingat, ini adalah memberikan asuhan, bukan cuma menyusun asuhan keperawatan atau menyusun renpra. Kita lanjut, CPMK yang 3, mahasiswa mampu mengelola sistem layanan keperawatan dalam satu unit bangsal dalam lingkup tanggung jawabnya melalui kolaborasi dengan sesama perawat profesional lainnya dan kelompok masyarakat untuk mengurangi morbiditas, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat. Jadi pastikan bahwa nanti pada saat menyusun renpra ataupun melakukan early exposure, mahasiswa betul-betul bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Kalau ada perawat, alhamdulillah, profesional lainnya juga bagus, dan terutama kelompok masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat adalah bagian yang selain menjadi klien, dia juga adalah mitra kita untuk mewujudkan harapan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian CPMK yang berikutnya, yang mewakili atau menuju kepada keterampilan khusus 2, mampu mengelola sistem perawatan-keperawatan di satu unit atau bangsal, tanggung jawab mereka dengan berkolaborasi dengan perawat lain, profesional kesehatan lainnya, dan sekelompok orang di komunitas untuk mengurangi tingkat kesakitan. Jadi ini pengelolaan sistem perawatan ya di satu unit atau di puskesmas dan juga berkolaborasi intinya. Baik, kita lanjut kepada sub CPMK, adik-adik sekalian. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang 4 tadi, maka kita buat atau kita susun sub CPMK yang kita bagi menjadi, kita berikan menjadi 10 sub CPMK. Yang pertama, mampu menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas fokus pada promotif. Kemudian yang berikutnya, memberikan asuhan keperawatan di rumah, memberikan asuhan keperawatan pada agregat komunitas kesehatan sekolah, kesehatan anak remaja, wanita dan pria, kemudian lansia, populasi rentan, populasi penyakit infeksi, populasi penyakit kronik, dan populasi penyakit tropis. Adapun deskripsi singkat mata kuliah, bahwa mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas dalam konteks pelayanan kesehatan utama dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Area-area khusus dalam keperawatan komunitas meliputi kesehatan sekolah, keperawatan kesehatan kerja, keperawatan di rumah, jaminan mutu layanan keperawatan komunitas, dan isu kecenderungan dalam keperawatan komunitas dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hal yang spesifik pada keperawatan komunitas ini adalah memastikan bahwa rentang dari asuhan keperawatan kita bukan hanya pada yang sakit, tetapi pada yang sehat dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, dalam upaya untuk peningkatan kesehatan. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa mata kuliah ini berguna untuk memahami berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas, kemudian juga memahami mekanisme jaminan layanan keperawatan komunitas, dan juga untuk pengalaman belajarnya meliputi kuliah, diskusi, project-based learning, pembahasan kasus, dan praktikum lapangan. Oke. Ini adalah bahan kajian atau materi pembelajaran, adik-adik sudah bisa baca. Kita lanjut,
Untuk hari pertama, tanggal 18 Agustus, ada penjelasan RPS atau silabus, di mana penjelasan ini memiliki bobot penilaian 1 yang indikator penilaiannya yang pertama mahasiswa mampu dan aktif dalam mengajukan pertanyaan, menjawab, berdiskusi, dan menuliskan rencana belajarnya. Kriterianya dan bentuk penilaiannya adalah mahasiswa mengunggah rencana belajarnya berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi dari sini saya akan melihat bahwa mahasiswa serius untuk berupaya mencapai capaian pembelajaran yang ada pada mata kuliah dengan mengunggah dari rencana belajar yang sudah dia susun selama kurang lebih 12 hari pertemuan, yaitu mulai 18 Agustus hingga 24 September. Nah, untuk bentuk pembelajarannya, tatap muka ini bisa PowerPoint beserta audio, penjelasan silabus yang diunggah di sekolah, kemudian diskusi via chat atau forum diskusi untuk memperjelas. Kemudian ada penugasan terstruktur, jadi setelah tetap muka, adik-adik membuat perencanaan belajar dan ini akan diupload di sekolah. Dan yang berikutnya belajar mandiri. Belajar mandiri ini adik-adik tanpa dibimbing membuka kembali RPS dan silabus serta referensi-referensi yang terkait dengan mata kuliah komunitas 2. Lanjut untuk masih hari pertama, sesi berikutnya adalah review konsep promosi kesehatan dan program promosi kesehatan. Ini akan diberikan oleh Nurse Aya, di mana mahasiswa diharapkan mampu menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas fokus pada promotif. Jadi untuk mata kuliah ini, setelah selesai sesi ini, mahasiswa diharapkan bisa menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas berbasis promotif atau fokus pada promotif. Dengan indikator penilaian yang pertama, mahasiswa ikut serta dalam mengajukan pertanyaan, menjawab, berdiskusi, dan tentang penyusunan Renpra. Kemudian ada tes review yang diberikan oleh saya, itu dijawab. Bentuk pembelajarannya tatap muka melalui Zoom selama 30 menit dan diskusi di grup forum sekolah, kemudian ada penugasan terstruktur dalam bentuk tes untuk review dan belajar mandiri dengan membaca materi kuliah. Masuk kepada sesi ketiga di hari pertama tanggal 18 Agustus. Ini adalah materi konsep perawatan di rumah dan program perawatan di rumah, yang mana subcapaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan di rumah. Jadi harapannya setelah sesi kuliah ini, mahasiswa sudah mampu memberikan asuhan keperawatan di rumah dengan bobot penilaian. Setelah materi ini, mahasiswa akan mendapatkan 2 poin ketika memenuhi kriteria tepat dan logis menjelaskan langkah pemberian asuhan keperawatan di rumah pada saat proses perkuliahan berlangsung dan juga penugasan yang dikirimkan oleh yang ditugaskan oleh fasilitator yang bersangkutan. Sama dengan tema ini, tema sebelumnya yang terkait promosi kesehatan itu juga bernilai bobot penilaian 2. Selanjutnya untuk penugasan tatap muka, metodenya dengan brainstorming di sekolah, kemudian ada penugasan terstruktur berupa tugas baca, dan demikian juga belajar mandirinya juga tugas baca yang sudah diberikan linknya oleh Enskus ini. Kita lanjut hari kedua. Hari kedua ini karena kita ada break yang seharusnya kita masuk pada hari Kamis atau hari Jumat, tapi karena ada libur maka kita pindah ke pekan berikutnya, yaitu tepatnya tanggal 25 Agustus. Ini ada konsep dan ada penjelasan tentang ASKEP dan juga program usaha kesehatan sekolah. Setelah materi ini diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas. Jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliah mampu memberikan asuhan keperawatan kesehatan sekolah ini, saya pecah menjadi 3. Setelah pertemuan ini, kemudian ada pertemuan
pembahasan case study dan ada early exposure. Harapannya di early exposure lah kalian belajar untuk memberikan asuhan keperawatan untuk kesehatan sekolah. Indikator penilaian dan kriterianya bisa dibaca sendiri, bahwa kalian akan mengumpulkan ASKEP di sekolah dalam durasi 3 hari setelah pemberian kasus, kemudian bobot penilaian hingga revisi. Jadi setelah pertemuan ini nanti di hari ke-6 akan ada pembahasan kasus. Itu setelah pembahasan kasus itu akan ada revisi lagi berdasarkan case study yang sudah diberikan sebelumnya, dan bobot penilaiannya antara penjelasan konsep ASKEP dan juga pembahasan ASKEP itu nantinya bernilai 5. Tatap muka 2 kali 50 menit untuk metode pembelajarannya atau bentuk pembelajarannya, kemudian ada juga diskusi via chat atau kalau mau Zoom kita bisa Zoom. Kemudian ada penugasan terstruktur berupa penyelesaian case study tadi dengan membuat ASKEP secara individu, dan belajar mandirinya adalah dengan membaca materi dan ASKEP serta program usaha kesehatan sekolah. Hari kedua, tanggal 25 Agustus, di sesi berikutnya ada ASKEP kesehatan anak remaja. Penjelasannya hampir sama, yang berbeda adalah topiknya termasuk CPL-nya, kajiannya atau kemampuan yang ingin dicapai adalah memberikan asuhan keperawatan fokus pada kesehatan anak dan remaja. Demikian juga untuk hari ketiga tanggal 27 Agustus. Ini sama dengan ASKEP yang sebelumnya, hanya yang berbeda adalah topiknya. Topiknya adalah kesehatan wanita dan pria. Kemudian sesi kedua dari hari ketiga tanggal 27 Agustus adalah kesehatan lansia, sama sebelumnya. Dan untuk hari keempat, ini adalah hari pengganti, karena kita diberikan waktu 12 hari saja, maka terpaksa kita harus mengganti di hari Jumat jam 13.00 hingga 16.20. Mohon semuanya sudah menyiapkan waktu ini dan tidak memberikan pada mata kuliah lain. Dicatat baik-baik agar SIPEN mata kuliah lain tidak memberikan penggantian mata kuliah pada hari Jumat tersebut jam 13.00 hingga 16.20. Metodenya hampir sama ya, yang berbeda hanya kajiannya. Kemudian hari keempat masih sama, topik yang berbeda yaitu penyakit infeksi. Masuk ke hari kelima tanggal 1 September ini masih ASKEP juga, akan ada case study juga, topiknya yang berbeda yaitu penyakit kronis. Bobotnya sama. Untuk sesi kedua dari hari kelima, topiknya yang berbeda, ini topik penyakit tropis. Kita lanjut pada hari ke-6, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa setelah penjelasan ASKEP akan diberikan case study, adik-adik menyelesaikan case study-nya dikumpul 3 hari setelah pemberian case study, maka pada tanggal 3 September, untuk ASKEP kesehatan sekolah akan dibahas di sesi pertama jam 8.00 hingga 8.50. Kemudian setelah pembahasan ini, maka adik-adik diminta untuk merevisi sekiranya ada revisi yang harus dilakukan jika belum tepat. Demikian juga untuk sesi berikutnya pada hari ke-6, masih tanggal 3 September, itu topik pembahasan ASKEP-nya adalah kesehatan anak dan remaja. Ini yang akan memberikan, sama dengan sebelumnya, yang akan memberikan penjelasan materi pembahasan ini adalah fasilitatornya. Kemudian fasilitator juga mengkritisi kesalahan-kesalahan atau juga reinforce, menguatkan yang sudah benar yang dilakukan oleh yang di case study atau renpra yang sudah disusun oleh mahasiswa. Selanjutnya untuk sesi ketiga pada hari yang sama, yang berbeda hanya topiknya, dan sesi keempat juga topiknya yang berbeda. Sekali lagi saya tekankan bahwa
Pembahasan ini dilakukan atau diberikan oleh dosen secara rinci, yang mana ASKEP yang benar berdasarkan kasus, kemudian mahasiswa berdiskusi atau memperjelas kembali kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat menyusun Renpra. Kemudian masuk ke hari ke-7, ini masih masuk pembahasan ASKEP, berpindah pada topik populasi rentan, sama metodenya. Demikian juga penyakit infeksi pada sesi kedua di hari ke-7. Kemudian masih hari ke-7 di sesi ketiga ada penyakit kronis, dan sesi keempat ada penyakit tropis. Adik-adik sekalian, kalau dilihat di silabus, ada materi atau topik yang tidak dituliskan nama fasilitatornya, nanti tinggal melihat saja di alur pembelajaran, akan diketahui sendiri siapa yang akan memfasilitasi, atau sekiranya tidak jelas bisa langsung bertanya ke saya siapa yang akan memfasilitasi. Lanjut, pada hari ke-8 kita sudah masuk pada mid block ya, mid block. Ini ada ujian teori, bobot penilaian untuk finalnya 35 ya. Kita lanjut pada hari yang sama, 1 kali 170 menit itu ada pembekalan early exposure. Untuk hari ke-9 sampai 11 ini adalah early exposure kita. Harapannya adik-adik sudah belajar mempraktekkan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian hingga evaluasi, dan ini dilakukan semuanya secara daring dengan pendekatan promotif. Ya, buat penilaian dari pembekalan hingga webinar, ujian dari ujian early exposure itu sebanyak 20 poin. Ya. Pada hari ke-12, hari terakhir pertemuan mata kuliah ini, kita akan remedial dan dilanjutkan dengan webinar atau presentasi atau ujian ya. Ujian, jadi fasilitator yang mendampingi selama early exposure akan berbeda dengan yang akan memfasilitasi webinar atau presentasi dari early exposure-nya. Ya, demikian penjelasan dari saya. Yang tidak jelas, silakan bertanya pada forum diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.